Tadi beberapa kali Mas Yohanes menyinggung soal jor-joran bansos begitu ya, yang mencoba atau menyebutnya sebagai framing oleh pihak-pihak tertentu begitu. Nah, kebetulan juga di sidang tadi pagi, Menko Bidang PMK Muhadjir Effendi ini juga sempat memberikan keterangannya ya sebagai salah satu pihak yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan ada satu statement yang saya ingin tanyakan kepada Mas Yohanes, tapi kita simak dulu bersama pernyataan dari Menko PMK Muhadjir Effendi berikut ini. Bantuan pangan beras CPP adalah bukan merupakan bagian dari bantuan sosial reguler, namun merupakan bantuan bahan pangan yang diberikan oleh pemerintah. Mas Yohanes, apa maksud dari beras CPP bukan bansos reguler? Iya, selain perlinsos yang ada, anggaran-anggaran perlinsos yang ada, karena pada situasi tertentu, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita kemarin di akhir tahun itu menghadapi ancaman krisis ekonomi karena krisis geopolitik, di mana ada krisis energi, krisis bahan pangan, termasuk krisis perubahan iklim yang mendera petani-petani. Maka pada titik itu Bapak Presiden dan tentunya dengan diskusi dengan teman-teman dari legislatif itu mengeluarkan yang namanya bantuan pangan, dan itu ditangani oleh Badan Pangan Nasional begitu. Datanya dari mana? Ya data yang digunakan yang dimiliki oleh DTKS. Ini adalah satu kebijakan Bapak Presiden yang memang dilakukan untuk mengantisipasi situasi yang terjadi begitu. Oke, jadi disebut ini bukan bagian dari bansos reguler karena memang ada sesuatu atau suatu situasi yang tidak biasa sehingga kebijakan ini dirasa perlu, begitu Mas Yohanes? Iya, sama seperti ketika waktu itu COVID kan begitu. COVID itu ada perlinsos yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tetapi ketika bulan Maret 2020 ada COVID, maka pemerintah harus melakukan refocusing, kemudian pemerintah harus melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang mampu menolong masyarakat. Itu pun yang dilakukan ketika awal tahun 2023, jauh sebelum adanya polemik tentang mengenai Pilpres di 2024, pemerintah dan tentunya melalui legislatif itu melakukan berbagai pembicaraan mengantisipasi situasi itu begitu, Mas. Oke, masih soal bansos Mas Yohanes, di sidang hari ini juga lagi-lagi Hakim Arief Hidayat yang tadi saya juga dengarkan karena fokus di bansos soal begitu ya. Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga mempertanyakan soal Presiden bagi-bagi bansos di depan istana begitu. Bagaimana istana merespons hal ini? Ini sampai dipertanyakan juga oleh Hakim Arief Hidayat. Ya nggak apa-apa, kebenaran Mas. Pak Arief menanyakan, SCTV menanyakan, kita klarifikasi sekarang hari ini. Presiden bagi-bagi bansos itu konteksnya bukan kemarin gitu. Itu konteksnya ketika Lebaran tahun lalu begitu. Itu nggak ada ceritanya karena memang kita masih dalam kepada teman-teman online gitu kan, yang seolah-olah berita itu menjadi berita hoax gitu. Itu framingnya munculnya kan menjadi meledak karena ada berita seolah-olah Presiden bagi-bagi bansos di depan istana menjelang Pilpres. Padahal itu dilakukan tahun lalu begitu. Teman-teman media dan juga bisa melakukan pengecekan kok. Itu sudah oleh teman-teman Kominfo, berita itu juga sudah distempel hoax kok begitu. Kebetulan saya pada waktu itu ada. Kebetulan saya pada saat pembagian itu saya ada di sekitar lokasi itu. Itu Lebaran tahun lalu, Mas. Oke, berarti sekali lagi ini menjadi ruang begitu untuk pemerintah bisa menjelaskan seterang-terangnya begitu ya, Mas Yohanes. Betul Mas, terima kasih pada SCTV mengangkat hal ini sehingga ya lucu aja. Saya juga, kami yang di istana itu sempat kok iya gitu lah, para tokoh-tokoh tokoh-tokoh politik, elit-elit politik itu bisa mudah termakan dengan munculnya video Pak Presiden bagi-bagi bansos di depan istana, bahkan beberapa aktivis-aktivis lalu melakukan framing dan tuduhan kepada Bapak Presiden Jokowi. Kami menyayangkan itu saja sih gitu.